bisa kerja apa selain belas kasih dari orang-orang sekitar. Nah, saya nggak malu-malu juga daripada kalian tahu saya dari omongan orang, lebih baik saya jujur di atas panggung ini. Ya, saya adalah mantan pemulung, mantan pengamen, juga mantan pengemis dari usia saya 9 tahun sampai 12 tahun. Saya gagal menyelamatkan ayah saya. Jadi saya jujur, saya benci dengan kemiskinan. Mohon maafkan saya. Tapi kita terlahir di keluarga miskin, nggak ada yang bisa memilih, teman-teman. Tapi menjadi tua meninggal dalam kemiskinan itu baru salah kita sendiri. Apalagi teman-teman sudah kenal kendaraan Atomi, ya, yang membuat saya gila hari ini. Atomi sudah membuat saya gila, bahkan gilanya udah over, ya. Benar-benar gila over. Kenapa? Karena tidak semua orang mau menerima saya sebagai karyawan atau bekerja seperti teman-teman pada umumnya. Tapi kendaraan Atomi, perusahaan Atomi mau terima saya loh. Bahkan saya bisa menjadi seorang leaders club. Dan bahkan saya sedang OTW menuju seorang Royal Master Atomi. Ini teman-teman, saya ingin tampilkan sedikit. Ini sebelum saya kenal Atomi, teman-teman. Teman-teman lihat ya, orang seperti begini, saya dalam posisi seperti ini, setiap bulan saya bisa beli Mercy loh, teman-teman. Itu baju yang saya duduk yang pakai bukan yang kuning, tapi yang satu lagi, daster itu udah rombeng-rombeng. Tapi kalau saya pakai Mercy keluar, saya pakai baju seperti itu loh. Saya tidak pernah upgrade gaya hidupku ketika Tuhan upgrade level keuanganku. Tapi yang gua upgrade adalah amal ibadah sedekahku. Karena saya sebelum pergi, dia ingin saya menjadi sumur, dan ibu saya sebelum pergi ingin saya menjadi matahari kecil. Jadi saya sangat amanah, saya ingin ayah dan ibu saya di atas sana bahagia. Saya hari ini berdiri di panggung ini juga saya ingin menyenangkan ayah dan ibu saya. Karena impian dia sungguh-sungguh ingin menjadikan saya manusia yang sangat bermanfaat, teman-teman. Mungkin saat ini ada sebagian orang yang datang ke center saya, datang ke rumah saya, banyak yang datang, bahkan gak berani masuk, dan bahkan ada yang baru parkir sudah pergi. Karena mereka sudah tahu bahwa saya adalah seorang pengusaha yang penghasilannya tidak tanggung-tanggung lah buat setiap bulan. Saya jujur ya, sebelum tahun 2010 setiap bulan saya bisa beli Mercy loh, teman. Tapi pada tahun 2015 saya menurun, hanya mampu kebeli Fortuner. Itu yang membuat saya jatuh sakit stroke tahun 2015. Ini teman, lihat. Saat ini boleh tampilkan slide yang ini. Sebentar ya, ini kelewat tadi. Saya ingin tampilkan ini ya. Saat itu saya kondisi benar-benar sekarat pada tahun 2019. Ini teman-teman. Saat saya kenal Atomi, tapi musibah telah membawa berkah buat saya. Saya dulu tahun 2015 saya kalah dengan online. Saya benci banget dengan online, terus terang aja. Akhirnya 2017 saya memutuskan tutup bisnis saya. 2018 saya lari ke Amerika. Pada tahun 2018 saya sudah bangun bisnis saya di Las Vegas. Ternyata saya jatuh pingsan lagi di kamar mandi di akhir tahun. Tanggal 2 Januari 2019 saya kembali ke Indonesia dalam kondisi yang sangat parah.
Ternyata Tuhan menegur saya, karena saya dulu berjanji dan mengukir mimpi saya. Kalau saya dikasih Tuhan kesempatan untuk sukses, saya akan ciptakan lapangan kerja dan mengabdikan diri saya. Kalau saya sudah sukses, ingin menjadi orang pengusaha sukses, membayar pajak besar untuk kontribusi membangun bangsaku tercinta Indonesia Raya, dan ingin membuka banyak lapangan kerja. Ternyata saya pengecut. Saya kalah dengan online, saya kabur ke Amerika. Ternyata 2019 Tuhan memberikan saya jalan. Ayah mengirimkan seseorang memperkenalkan saya Atomy, dan saya kenal Atomy, produk Atomy yang dokter sudah vonis saya tidak mungkin sampai umur 50 tahun, teman. Tadi Ibu Tanliwa mengatakan dia sudah menuliskan tanggal kematiannya. Saya dari usia 20 tahun sudah menuliskan tanggal kematian saya. Tanpa sengaja dokter sudah mengatakan saya tidak mungkin sampai umur 50 tahun. Saat saya sekarang ini yang digambar itu saya umur 48 tahun. Bahkan di Kerawang pada tahun 2019 awal tanah kuburan saya semua sudah siapin, teman-teman. Tapi hari ini tepuk tangan buat Atomy dong. Saya masih bisa berdiri di depan kalian karena Atomy, dan saya menjadi gila sekarang lewat Atomy. Saya sedih, kenapa? Karena saya sebenarnya ingin sekali melakukan lebih, tapi saya tidak bisa. Tapi hari ini saya menangis bukan karena sedih lagi, karena saya bahagia. Lewat Atomy saya bisa tidak punya hutang lagi. Tepuk tangan lagi buat Atomy. Dulu saya memang bisa punya penghasilan besar, tapi teman-teman saya punya hutang seleher. Demi menciptakan lapangan kerja, saya menggadaikan seluruh aset saya, bahkan kampung saya pun saya gadaikan. Saya sampai sekarang tidak bisa pulang kampung, teman, karena saya sudah tidak punya kampung. Karena sudah saya gadaikan dulu. Tapi saya sudah berjanji kepada teman-teman, saya akan bergembala dari Sabang sampai Merauke untuk mengenalkan Atomy ini. Dan saya juga berjanji kepada perusahaan, dan saya pasti lakukan itu, ya. Dan saya akan menjadi role model buat teman-teman yang putus asa menjalankan Atomy ini. Ya, dengan gilanya saya, nanti saya akan pamerkan. Kurang lebih 5 tahun saya menjalankan Atomy. Yang dulunya saya pengecut, lari dari online. Begitu saya jalankan Atomy, datang lagi online. Saya di awal Atomy berjalan, mungkin staf Atomy paling kesal dengan saya. Setiap hari saya telepon, komplain soal orang jual di online. Sehingga paling kesal dengan saya. Ya, nanti saya juga akan sekarang saya masuk ke topik kenapa saya Atomy. Karena Atomy tidak menggunakan modal. Kalau teman-teman tahu saya pengusaha, pasti berpikir saya menggunakan modal. Saya tidak menggunakan modal, teman. Modal saya cukup modal dengkul, jujur, dan iman. Saya menjalankan Atomy karena saya yakin, karena Atomy telah menyembuhkan, menyehatkan saya. Ya, tapi ingat, teman-teman, saya punya masalah jantung, kolesterol tinggi sekali, ada autoimun, saya stroke. Semua itu saya tidak lepas dari dokter, ditambah dengan produk Atomy. Nanti kalian jangan sampai overclaim ya. Jadi kalau penyampaiannya salah akan mengecewakan orang. Kalau Anda disampaikan tidak overclaim, orang akan percaya. Nah, sekarang di langkah sukses ini saya tidak bisa menjelaskan satu persatu karena waktunya tidak cukup, ya. Tapi saya menjalankan bisnis ini. Ini ada 8 langkah. Dia ada komitmen, ada tujuan, ada mendaftarkan nama, ada undangan, menjelaskan bisnis, menindaklanjuti konsultasi dan duplikasi. Saya akan menjelaskannya secara singkat dan apa yang membuat saya ada di sini, dan saya tidak akan mengajarin kalian. Saya hanya menceritakan kisah saya bisa sampai di sini. Saya mau menentukan tujuan karena tujuan saya jelas. Saya ingin membawa 1 juta umat ikut sukses dengan kendaraan Atomy. Kok bisa? Tepuk tangan buat Atomy. Kenapa kalian tepuk tangan dan malu-malu? Kalau kalian berani tepuk tangan
gantian yang kalian naik panggung ini ya. Tujuan itu harus ada. Kenapa banyak yang tidak bisa? Karena cenderung menunggu upline, menunggu dibantu, menunggu. Saya sekarang upline saya ada duduk di sini. Dia tidak bisa bahasa Indonesia, sehingga tidak bisa mengajarin saya banyak. Jadi kalau teman-teman belum sukses, pasti kalian adalah orang yang manja. Saya kiri kanan 100% saya sendiri. Bahkan leader saya 1 meter pun tidak bisa mendaftarkan untuk saya. Tapi sekarang saya bisa menjadi leader club dan sebentar lagi saya menjadi seorang Royal Master. Kok bisa? Ya, tulis itu let's skenario. Sehingga Anda punya tujuan mau kemana. Begitu kenal Atomi, sekarang nggak bisa bayar uang sekolah anak. Tuliskan. Pokoknya siapapun ajak Anda tulis. Saya ingin tahun depan bisa bayar sendiri. Nggak bisa bayar kontrakan. Saya ingin tahun depan saya bisa bayar kontrakan sendiri. Kalian tuliskan. Kalau saya menjalankan Atomi ini, walaupun saya seorang pengusaha jujur, 3 generasi, saya makan uang sewa buat anak cucu saya nggak habis. Tapi saya jalankan Atomi menggunakan modal dengkul. Saya menulis tujuan saya harus bangun rumah kasih tiada batas tahun 2030. Menggunakan 25 miliar harus dari Atomi yang bayar. Ada satu impian saya belum tercapai, yaitu rumah kasih tiada batas. Kalian boleh ingat itu. Saya buka untuk siapapun tanpa pandang bulu. Makanya saya melarang orang yang tua miskin. Kalian kalau tua miskin dianggap barang rongsokan. Ujung-ujungnya nanti kalau panti saya buka, kalian malah tinggal di situ. Jangan ya, tapi yang hadir sini pasti enggak gitu ya. Nah, menentukan tujuan itu yang paling penting menurut saya. Kenapa? Kalian tuh tidak menemukan apa sih yang ingin saya lakukan. Saya menjalankan Atomi seperti besok kalau saya nggak closing, saya nggak pulang dan nggak dapur nggak ngebul. Saya bikin begitu. Makanya kalau Anda jangan heran, kenapa anak-anak saya paksa, saya buat mereka punya hutang. Masing-masing anak saya ambilin rumah cicilan atas nama mereka. Kalau dia nggak cicil, dia nggak bisa. Kalian itu, saya kalau cari orang lebih gila lagi. Hutangku kurang banyak, saya bilang. Kalau dia bilang hutang 50 juta, kurang banyak. Makanya kalian pasti bisa lebahan. Kebanyakan begitu, terlalu santai gitu ya. Komitmen, ini yang paling parah, tidak punya komitmen. Waktu nggak ada, tujuan nggak ada, target nggak ada, ya. Nggak ada komitmen, udah ngomong, iya saya mau sukses. Mulutnya dong yang mau sukses. Otaknya mau sukses, hatinya mau sukses, kaki dan tangan tidak mau sukses. Hujanlah, panaslah, suami saya marah lah, istri saya marah lah. Kalau kau punya komitmen, punya tujuan yang jelas seperti saya. Kenapa tadi saya bilang saya pakai modal dengkul? Suami saya melarang saya menjalankan Atomi. Karena saya tidak menjalankan Atomi. Saya menjalankan Atomi bukan buat beli beras, bukan buat bayar cicilan, teman. Saya jalan Atomi ini karena saya terlalu senang, terlalu bahagia. Perusahaan ini sudah menyembuhkan saya, produknya. Lalu saya bisa gunakan perusahaan ini, bisa membawa 1 juta orang ikut sukses. Itu yang terjadi. Dulu saya membayar orang membuat saya tambah kaya. Apa hebatnya kalau kaya sendiri? Ada Atomi, saya bisa membuat banyak orang ikut kaya. Tepuk tangan buat Atomi. Ini yang membuat saya gila, teman. Tahu nggak kalau nanti saya naik Royal Master? Sekarang saya seorang leader gue. Berapa banyak orang di kiri kanan saya yang dapat penghasilan? Ada yang 1 kali closing, ada yang 2 kali closing sebulan, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali. Woi teman-teman, mau nggak? Kenapa kalian tidak mau cepat-cepat? Siapa yang mau cepat-cepat? Berdiri, yang mau cepat-cepat berdiri. Gila lu, cuma 20 orang doang yang berdiri. Ini tolong dicatat staf Atomi ini. Yang lain lah dengan sombongnya, ngapain gue berdiri? Emang urusan lo, urusan gue katanya. Padahal ucapan ada doa, saya ingin lihat hasilnya gimana. Ya, tepuk tangan dong buat yang tadi berdiri.
Bodo amat kalau di rumah saya marah-marah saya tunggu aja ya. Ini buat daftar nama. Ini paling dikesalin sama. Daftar nama apa yang tulis katanya? Emang buat berebus? Tulis daftar nama itu cari leadermu. Kenapa kau biarkan leadermu santai? Kenapa kalian biar leadermu apa tidur siang, tidur awal? Ini leader-leader paling kesel dengan saya. Kau kerjanya cuma ngompor-ngomporin. Leader-leader kasih hadiah, kau ngomporin biar member ulah yang kenceng, gitu loh. Ya, orang tulis daftar nama nggak mau. Kalian itu jangan sok pintar kayak saya dong. Tiap hari pura-pura bodoh, lu pikir saya bodoh beneran nggak sekolah gitu? Enggak. Kalau saya bodoh mah nggak bisa jadi Royal Master nanti. Ngomong dikit nggak apa-apa ya. Saya tuh kerjanya ganggu leader saya. Kau harus ganggu ya nanti ya, tapi leader depan jangan marah ya kalau diganggu. Menjelaskan apa bisnis ini kalian jangan jelaskan sendiri. Yang belum penghasilan besar, kau harus bisa mengajak leadermu yang jelasin. Jangan kasih dia tidur enak gitu aja. Ini saya lewatin. Saya nggak pernah mau di member-member saya jelasin sendiri. Ya, nah ini kalau lihat saya, waduh, gambar-gambar ini nggak usah dilihat lah, sudah pada tahu lah. Persi Batu Kali punya bisnis kayak apa, minum obat sehari 3 kali Jum. Muka gile, lo tertawain saya Jum sehari 3 kali. Kalian sudah berani berdiri depan saya belum? Ya, bisa lewatin saya belum gitu? Kalau Pak Limang sih saya nggak berani, saya kan idolain dia. Ya. Teman-teman, jangan pernah menjelek-jelekin leader tim ABCD. Kau bunuh diri, gua bilang. Kerja saya ratu kompor. Mau dia Pak Mati, mau dia Pak Limang, mau Pak Mek itu idolaku ya. I love you. Aduh, saya sudah ganteng, pintar lagi. Ya. Nah, Ibu Adit semuanya, saya malah bilang, kalau dia nggak boleh kasih kamu ikut Jum dia, nggak boleh kelas dia, nggak boleh masuk, lu curi aja. Lu bisa bayangin. Kalau kalian ada yang sebagian, jangan pernah, jangan belajar sama Batu Kali. Itu malah tuh kompor dia. Kerjanya cuma teriak-teriak, ngomel-ngomel. Tapi gue ngomel-ngomel, gue berdiri depan sini. Nanti lihat ya, saya pamerin. Saya tukang ngomel, saya sudah menghasilkan deposito berapa duit ya nanti. Cepatlah ya, kalau masih yang ngantuk, cepatlah cuci matanya. Wah ini nggak usah dilihat lah. Tidak lanjutin segala macam tuh. Konsultasi dengan leader, ini konsultasi paling penting. Jangan konsultasi walaupun kau belajar dengan saya boleh. Ikutin trik saya boleh. Tapi konsultasi jangan ke saya. Kenapa? Setiap tim dia punya cara masing-masing. Mak lu, bapak lu itu beda caranya mendidiknya. Yang baik dari saya kau dapat duplikasi, yang tidak baik dibuang jauh-jauh. Mungkin semangat gilanya boleh kalian minta virusnya gilanya. Kok nggak tahu malu gitu? Kan bisa udah bilang, kalau orang bilangnya tentang kamu belum bilang kamu bodoh, apa gila lu nggak sukses? Kamu nggak mau gila? Kalau bisa Batu Kali saya akan lebih gila dari lu gitu. Udah. Ya, konsultasi harus pada leader lu, tapi cari leader yang aktif, yang ada penghasilan. Lu konsultasi sama leader yang sering ngomong, sering alasan. Itu mah malah mengongkongkan diri kan, lu bilang atau susah. Lu sih nggak percaya. Iya, saya juga susah kalau sih. Akhirnya apa jadinya? Semua punya leader, member kalian pasti ada konsultasi dengan saya. Bahkan jujur, ada yang minta matiin ID. Saya haram mengajak anak orang selingkuh. Dengar ya leader-leader saya ya. Kalau kamu berani ngajak anak orang selingkuh, saya habisin kau. Pasti jadi umpan buaya. Karena kalau mengambil hak orang lain, Tuhan tak berkati, percuma. Penduduk 280 juta jiwa teman. Catat. Supaya ingat, ngapain lu ngambil anak orang, ngambil member orang. Aduh, kalau dia bisa nggak setia, dia tukang selingkuh, kemana pun selingkuh. Nggak ada yang sukses.
gadgetnya kurang sehingga nggak bisa mengajarin saya. Saya di Atomi ini anak yatim piatu tahu. Saya sekali iri lihat, aprennya datang sebulan sekali, setahun berapa kali. Kalian pernah nggak lihat saya? Tapi saya untung saya nggak jadi anak manja, jadi saya anak mandiri. Kalian nggak mau? Nggak mau? Masih mau manja? Ya, korek keinginannya tuh, biar didengarin supaya jangan minta ditolong. Leader lu juga punya toko yang sama, kamu juga punya toko yang sama. Kalau dibuka toko kamu, tokonya di mana? Leader lu yang punya 2 kaki, kau juga punya 2 kaki. Apa ini kalau leader-leader yang suka pindah-pindahin kiri ke kanan ke kiri? Mau kaki lu gergaji? Pegang dadanya teman, pegang dadanya. Kalau kau begitu mau nggak? Kalau kau mau jangan gituin orang gitu aja. Apa yang kau tanam itu yang kau penting. Ya. Saya segini galak aja masih loh ada leader-leader saya curi-curi ngajak anak orang selingkuh. Ya. Tapi kalau dia nggak insaf dia jadi umpan buaya. Duplikasi, kita harus betul-betul melakukan sesuatu yang layak untuk diduplikasi. Makanya saya selalu bilang, kita sebagai leader itu paling penting mampu memimpin diri sendiri. Kalau memimpin diri sendiri nggak bisa, gimana memimpin orang lain? Dengar? Sebentar lagi sekolah saya mau kencangin lagi. Masih ada orang yang ngobrol di belakang. Apa yang kalian ngobrolin? Bosenin si batu kali gila. Lu harus lebih gila dari saya. Kalau lu gila dibanding sini 500 juta, gue basuh kakimu. Ya? Duplikasi itu ngajarin diri sendiri nggak bisa. Ya, mimpin diri sendiri nggak bisa. Nyuruh orang datang daftar, waktu daftar ngomong rayuannya gombalnya ampun. Tapi setelah daftar leadernya hilang. Melihat ada member yang bisa jalan, asik. Gua dapat 5. Wih, gua tidur, gua bisa ngalir. Lama-lama kalau dia ngamuk gimana? Sorry ya, Kak. Dia juga manusia, ya. Jadi paling penting kalau di Atomi, mohon maaf, saya selalu mengatakan saya seorang ibu. Karena saya tiru Mr. Pak. Gunakan filosofi baik. Siapapun menjadi member saya, dia anak. Maka aku harus jadi seorang ibu yang baik dong. Jangan jadi ibu tiri, ayam tiri. Kiri itu saya daftar, saya sayang banget, saya peduli banget. Karena kalau leader yang daftar orang lain, itu kan bukan anakku. Itulah yang membuat banyak orang gak bisa sukses. Teman, yang jawab sih. Teman, kalian masih mau jadi ibu tiri, bapak tirinya? Enggak ya? Benar ya? Yang jawab enggak, yang jawab insaf, ya. Gua doain 5 tahun punya deposito minim 50 miliar. Mau? Ya. Saya nggak pernah tampil di panggung pamer uang kan? Ya. Hari ini boleh nggak kalau saya pamer sedikit? Boleh. Soalnya udah mau jadi Royal Master, pamer nggak apa-apa ya Kak Iman ya. Soalnya biasanya Pak Iman yang pamer, saya kalah pamor ya. Nah, saya lewatin lah inilah. Tuh, kalian lihat tuh. Tuh, sampai saya kerja Atomi sampai 16 jam paling tidak. Kalau kalian bilang, satu kali bisa sukses minggu, ya, dia bohong, dia curi member orang. Sorry ya. Sorry. Kalau saya tahu, saya tabok. Tapi kalau orang curi anak saya mau diajak selingkuh boleh nggak? Boleh. Malah saya pestain kalau kau lamar anakku. Sudah. Ya, punya pak yang kayak begini, kerja lebih banyak beranaknya. Anakku kerja 1 jam, saya 2 jam. Anakku berani datang dengan 2 jam, saya 4 jam. Anakku kerja 8 jam, saya 16 jam. Dia masih mau cari pak yang lebih baik dari saya, makanya saya kasih pakai pesta. Ya. Nih, boleh nggak tolong
Gara-gara orang gila, gara-gara berani gila. Gila boleh, balas jangan. Karena berani gila, hasilnya dua gila. Ini tolong dijuk lebih besar dong Pak, bisa nggak Polda? Saya mau mereka lihat, kalau punya 50 miliar, ditaruh jadi deposito, sebulan penghasilannya per bulan berapa? Yang kencang suaranya 123 juta, banyak nggak? Siapa yang di sini kerja 5 tahun, bisnis 5 tahun bisa tanpa modal, cukup modal dempul, menghasilkan 50 miliar? Woi, cuma satu kali. Yang depan-depan ini sih udah banyak ya. Tapi saya rasa 50 miliar tidak semua orang bisa ya. Apakah Batu Kali hanya 50 miliar? Mau lihat aslinya nggak? Enggak, cuma 10 orang doang. Kalian malu-malu. Padahal saya pamerin ini supaya kalian gila. Wih, gua kerja udah berapa puluh tahun nih. Gua kerja udah berapa puluh tahun. Wih, gua bisnis sudah berapa puluh miliar, berapa miliar. Saya pikir saya hutang di mana-mana. Si Batu Kali nggak punya hutang loh, nggak punya hutang, sekarang bisa. Wih, iya kasih lihat dikit-dikit dong. Berarti berapa miliar deposito saya? Yang bisa jawab dapat hadiah. Yang bisa jawab dapat hadiah. Hah? Itu bunganya Pak, bukan. Itu bunga deposito Pak. Masih mau bilang Batu Kali gila? Mau ikutan gila nggak? Kok yang mau cuma di sini doang, yang di sini nggak mau? Emang kalian nggak gila-gila di Antoni bisa? 280 juta jiwa baru 300.000 orang kurang lebih Antoni loh. Oh ya? Artinya kurang lebih orang sebodoh ini loh. Ini orang bodoh begini loh. Bisa kurang lebih 100 miliar loh deposito loh 5 tahun loh.